Selamat datang di ruang virtual pembelajaran kelas 3 sekolah dasar. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, sebelum kita lanjut, Pak ingatkan kembali tentang adaptasi kebiasaan baru atau kebiasaan di masa pandemi COVID-19. Tetap pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, makan makanan bergizi dan seimbang, rajin berolahraga, tidak bersentuhan, dan juga diusahakan langsung mandi apabila baru dari luar rumah atau baru pulang bepergian. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita masih di tema pertama, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema ketiga, pertumbuhan hewan, pembelajaran yang keenam. Ya, hari ini di pembelajaran terakhir subtema yang ketiga, maka sebentar lagi kita akan beranjak ke subtema yang keempat. Oke anak-anak hebat, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca kalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan dalam sebuah poster tentang pertumbuhan dan perkembangan nyamuk dengan tepat. Setelah mengamati gambar, kalian dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan bahasa yang santun. Kemudian setelah mengamati contoh, kalian dapat menentukan hasil kali dua bilangan caca dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengamati contoh, kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Oke anak-anak hebat, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan kita hari ini. Dan marilah kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang nyamuk. Ya, ini dia gambarnya. Jadi nyamuk ini dia memiliki daur hidup atau dia juga bermetamorfosis seperti katak dan kupu-kupu ya. Jadi dia mengalami perubahan bentuk fisik. Jadi pertama, nyamuk ini dimulai dari telur, bertelur di air, di tempat-tempat air yang ada di sekitar rumah, wadah-wadah yang agak gelap dan kotor. Kemudian dia setelah ditelurkan, dia menjadi jentik-jentik nyamuk. Kemudian dia bermetamorfosis menjadi pupa dan terakhir menjadi nyamuk. Itulah daur hidup nyamuk. Dia dari telur berubah menjadi jentik, menjadi pupa, kemudian nyamuk dewasa. Nah, anak-anak hebat, untuk menambah pemahaman literasi kalian tentang pertumbuhan nyamuk, marilah kita baca sama-sama teks berikut ini. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Ya, seperti gambar di depan tadi. Tahapan perkembangan nyamuk yang berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Ya, nyamuk itu identik dengan air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Selanjutnya, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Demikianlah teks bacaan tentang
atau dengan judul pertumbuhan nyamuk. Nah, anak-anak, nyamuk itu memiliki daur hidup. Coba anak-anak sebutkan. Ya, pintar. Jadi daur hidupnya dimulai dari telur, jentik-jentik, pupa, kemudian nyamuk. Menjadi nyamuk dewasa. Nah, tahapan perkembangan nyamuk itu terjadi di mana, anak-anak? Iya, dia di air. Pertanyaan selanjutnya, contoh penyakit yang ditularkan oleh nyamuk adalah penyakit apa, anak-anak? Iya, demam berdarah. Pintar. Penyakit demam berdarah itu dapat mengakibatkan kematian. Nah, anak-anak hebat, agar tidak tertular penyakit demam berdarah, apa saja yang harus kita lakukan? Oke, anak-anak hebat. Jadi, yang harus kita lakukan itu adalah membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Ini dia. Kita juga harus menguras bak mandi secara rutin 3 minggu sekali agar nyamuk tidak berkembang biak di bak air kita. Kemudian ya. Oke anak-anak, jadi itulah pertumbuhan nyamuk dan kita lanjut. Nah, ini dia perilaku hidup bersih agar anak-anak bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi sehat itu mahal. Kenapa mahal? Kalau kalian sakit, apakah kalian bisa bermain? Apakah kalian bisa beraktivitas? Ya, apalagi kalau sakit minum obat. Obat itu kan pahit. Ya, supaya jangan sakit, apa saja yang harus kalian lakukan? Ya, sehat itu juga pangkal rumah tangga sehat. Ya. Nah, ini dia perilaku hidup sehat. Pertama, kalian harus mandi secara membersihkan tubuh secara teratur sehari 2 kali ataupun 3 kali. Mandi, gosok gigi, ya, pakai sampo, dan selanjutnya kebersihan lingkungan rumah, di dalam rumah dan sekitarnya juga harus dibersihkan secara rutin. Kemudian kalian harus menguras bak mandi 3 kali sehari. Kemudian kalian harus rajin berolahraga untuk menjaga tubuh tetap sehat. Kemudian makanan yang kalian makan itu adalah makanan yang sehat dan makanan yang bersih. Ya, makanan yang sehat itu mengandung 4 sehat 5 sempurna atau mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein, vitamin, lemak, karbohidrat untuk pertumbuhan dan perkembangan kalian. Selain itu, atau pembelajaran sebelumnya sudah diajarkan juga bahwa kalian sebelum makan harus cuci tangan dan berdoa. Oke anak-anak hebat, perilaku hidup sehat atau hidup bersih yang berikutnya adalah ya, kalau kalian sakit, kalian jangan tidur-tidur saja atau hanya di rumah, tetapi apa yang dia lakukan anak-anak, apa yang harus dilakukan? Ya, ini pergi periksa ke rumah sakit ya. Kalaupun tidak sakit, kalian juga perlu mengecek kesehatan kalian secara berkala. Oke anak-anak hebat, itulah perilaku hidup bersih yang perlu kalian terapkan di rumah. Apakah anak-anak sudah menerapkan hal ini di rumah? Ya, ini wajib kalian lakukan demi kesehatan kalian, demi kebaikan tubuh jasmani kalian. Nah, anak-anak hebat, ini adalah sebuah poster perilaku hidup sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadi poster ini dibuat untuk memberikan himbauan kepada orang-orang atau masyarakat di sekitar, misalnya di lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, untuk menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Jadi ini himbauan dan ini adalah poster yang sudah ada. Sekarang tugas kalian adalah kalian berlatih membuat poster. Jadi langkah pertamanya adalah kalian bentuk kelompok terdiri dari 5 orang. Bisa kurang, minimal 2 orang. Kalian cari teman yang dekat dengan rumah kalian, kalian bentuk kelompok. Kemudian kalian diskusi, dalam diskusi itu kalian
membagi tugas dalam pembuatan poster. Ya, mungkin ada yang siap alat dan bahan, ada yang bagian menggambar, ada yang memberikan ide. Ya, jadi itu maksud dari diskusi untuk pembagian tugas. Kemudian informasi yang disajikan, ya, informasi yang disajikan dalam poster itu gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan dan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dapat dilakukan mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Jadi, di dalam poster itu terdapat daur hidup nyamuk, gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan dan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Ya, tuliskan semua informasi itu dalam sebuah karton, ya, dalam sebuah karton membentuk seperti contoh ini, ya, membentuk seperti poster di contoh ini. Oke anak-anak hebat, mintalah bantuan dan bimbingan dari ayah bunda agar kalian bisa membuat poster tentang daur hidup nyamuk dan juga bahayanya dan juga pencegahannya dengan baik dan benar. Dan juga penuh dengan kreativitas ya anak-anak. Oke anak-anak hebat, coba berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika ada teman atau tetanggamu melakukan hal berikut. Ya, jadi ketika ada teman dan tetangga yang tidak menjaga kebersihan yang menyebabkan nyamuk dapat berkembang biak, dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah ada di sekitar lingkungan kita, maka kita wajib memberikan saran. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, saran apa yang kamu sampaikan? Ya, anak-anak hebat, jadi kalian disuruh memberikan saran. Saran ini ada hubungannya dengan kritik, tetapi hari ini kita belajar khusus saran. Apa itu kalimat saran? Ya, jadi sekedar pengetahuan, kalimat saran adalah kalimat yang berfungsi memberikan saran atau anjuran kepada orang lain. Bisa juga digunakan untuk memberikan pendapat. Selain itu, kalimat saran juga diartikan sebagai kalimat yang berisi harapan atau imbauan kepada seseorang. Ya, jadi kalimat saran itu kalian memberikan anjuran kepada seseorang atau himbauan kepada seseorang. Ya, anak-anak, jadi kalimat saran itu biasanya terdapat kata penanda atau kata-kata yang menjadi inti dari kalimat saran itu, misalnya sebaiknya, seharusnya, semestinya, lebih baik, usahakan, dan perlu diingat. Ya, jadi kalimat saran itu dia ada kata penandanya sebaik, seharusnya, ya, dan seterusnya. Ini supaya kalimat saran ini bisa disampaikan dengan sopan dan santun, tidak mengakibatkan orang lain yang menerima saran tersebut bisa tersinggung. Ya, jadi ini kira-kira saran apa yang kalian berikan. Ya, jadi seharusnya sampah itu dibuang pada tempatnya. Ya, ini kalimat saran yang kalian bisa berikan untuk gambar ini. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Ya, ini gambar sebuah rumah dengan lingkungan yang kotor. Saran apa yang kalian berikan, ya? Perhatikan penjelasan tentang kalimat saran dan gunakan kata penanda untuk memberikan saran. Oke anak-anak hebat, kita lanjut. Himbauan, ya. Ini himbauan terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya, jadi nyamuk itu senang tinggal di air tergenang, nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu dan juga untuk menjaga kesehatanmu. Jadi ini ada tempat-tempat seperti ini, misalnya tong kosong, ada pot bunga, botol-botol bekas, tempat air, ini semua yang ada di sekitar ini kita kalau tidak diisi air kita tutup saja. Ini kita buang atau kita kubur botol-botol bekas agar menghindari nyamuk berkembang biak. Dan kalau nyamuk berkembang biak di sekitar lingkungan kita, maka kita berpotensi terkena penyakit demam berdarah. Oke anak-anak hebat,
kita lanjut. Ya, ini gambar rumah sakit. Kalau orang terkena penyakit atau kena demam berdarah, maka dia otomatis akan berkunjung ke rumah sakit untuk diperiksa dan diberikan pengobatan. Nah, anak-anak hebat, banyak pasien yang bisa datang ke rumah sakit setiap hari. Marilah kita berlatih menghitung banyak pasien dengan perkalian cara bersusun ya. Jadi contohnya ada 130 dikali 3. Ya, mungkin dalam 3 hari ini ada 130 pasien yang datang berobat, maka kita lakukan perkalian dengan cara bersusun. Nah, ini langkah pertama 130 dikali 3. Nah, di sini kita kalikan dari kanan ke kiri 3 kali 0, 0. Kemudian 3 kali 3 berapa anak-anak? Ya, 3 kali 3 9 ya. Kemudian selanjutnya 3 dikali 1. Jadi hasilnya 390. Oke anak-anak hebat, itulah langkah-langkah dalam perkalian bersusun. Sekarang tugas kalian adalah berlatih. Ya, ini ada 4 nomor yang perlu kalian selesaikan. Nomor 1, 412 dikali 3. Nomor 2, 3 dan 4. Nah, oleh karena itu Pak akan coba membantu kalian mengerjakan nomor 1. Ini kita kali 3 dengan berapa duluan anak-anak? Ya, 3 dikali 2. 6. Terus 3 dikali 1. Berapa? 3. 3 dikali 4. Ya, 4, 12. Ditulis semua. Tidak perlu disisip lagi. Karena tidak ada perkalian di depan lagi. Oke anak-anak hebat. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita dan kalian coba berlatih mengerjakan nomor 2, 3, dan 4. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan berjumpa di subtema yang baru yaitu subtema 4. Oke anak-anak hebat. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada. Terima kasih.